Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara singkat saja tentang tema ini, tentang partisipasi. Dan itu memang satu konsep atau gagasan yang sekarang mengemuka. Sebetulnya adanya sudah lama gitu, tapi sekarang menjadi semakin menonjol. Dan saya kira salah satu hasil yang penting ya, dari proses pemilihan presiden itu adalah munculnya beberapa kategori dan juga pengertian-pengertian baru. Salah satu yang menonjol saya kira yang tadi sudah diceritakan, relawan. Relawan ini menjadi semacam kategori politik yang baru di dalam kenyataan politik kita, yang kalau kita periksa tentu banyak masalah dan pertanyaannya. Karena apa sebetulnya relawan ini gitu ya, sebagai sebuah kategori politik yang jelas perannya nyata ya, tidak bisa diabaikan gitu. Sederhananya kalau mau pakai aritmetika yang sederhana saja, jumlah suara orang yang memilih partai pengusung Jokowi JK pada pemilihan legislatif 2014 kalau digabungkan totalnya itu 40,88. Kita tahu ada perubahan DPT, tapi untuk menyederhanakan saja hasil dari pilpresnya adalah 53,15. Pertanyaan sederhana saja, dari mana selisih suara ini diperoleh? Apalagi kalau kita ingat, kalau kita perhitungkan bahwa tidak semua orang yang memilih partai, katakanlah PDI Perjuangan, juga memilih Jokowi, ya, atau PKB dan seterusnya, itu berlaku. Jadi kita mesti tanya, selisih suara ini diperoleh dari mana? Dan saya kira tidak berlebihan kalau disebut bahwa salah satu penggalang suara yang cukup banyak, ya ini yang disebut relawan. Nah, masalah dengan relawan, saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan umum ya, tapi mungkin perlu digarisbawahi di sini gitu ya, bahwa jumlahnya banyak sekali, bentuk organisasinya begitu beragam, kesadaran politiknya macam-macam, sehingga sulit untuk disebut sebagai kesatuan. Yang mempersatukan mereka di dalam proses ini ya cuma satu, memilih Jokowi JK, ya kan? Jadi seluruh diskusi tentang ideologi, politik dan segala macam untuk sementara pada saat itu ya, pada saat pemilihan surut, sehingga persatuan dimungkinkan. Itu kalau kita perhatikan gejala relawan di dalam pemilihan presiden. Nah, kalau kita perhatikan relawan ini setelah pemilihan presiden tentu dihadapkan pada pertanyaan mendasar, terus mau bikin apa? Banyak atau sebagian, saya nggak bisa sebut jumlahnya juga karena nggak tahu persisnya jumlah relawan itu berapa gitu, tapi sebagian dari mereka bilang ya sekarang waktunya untuk kembali ke apapun pekerjaan yang mereka lakukan sebelum ini. Pilpres sudah usai, walaupun masih ada proses di MK, tapi semua orang sudah yakin bahwa hasil akhirnya akan tetap sama, maka kembali melakukan aktivitas-aktivitasnya. Dan relawan ini sebagai sebuah sosok pelan-pelan mulai berkurang ya, karena memang sifatnya yang cair, dipersatukan oleh satu peristiwa politik yaitu Pilpres. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat diskusi-diskusi yang terjadi selama ini di kalangan relawan maupun juga publik, ya, banyak orang menyarankan, mendorong, mengusulkan agar relawan ini bertransformasi. Dan titik tolaknya untuk melakukan transformasi itu tidak lain adalah keterlibatan mereka di dalam pemilihan presiden. Nah, pertanyaan besar juga, transformasi menjadi apa? Ya. Kalau tadi saya sudah sebut bahwa itu satu kategori politik di dalam satu peristiwa politik, maka kalau dia menjadi kategori politik baru di dalam proses ini, perannya juga apa? Ya, jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini sekarang saya kira ya, sedang ramai dibicarakan oleh relawan, oleh publik, dan lain-lain. Dan mungkin diskusi ini bisa kayak menjadi semacam kontribusi dalam perdebatan itu. Nah, untuk
mulai melihat apa sih sebetulnya peran relawan, apa kira-kira langkah yang mungkin mereka tempuh. Ada satu kategori lain yang juga muncul di dalam proses pemilihan presiden, yaitu partisipasi ya, atau keterlibatan. Keterlibatan di dalam apa? Keterlibatan di dalam menjalankan kekuasaan itu, ya, the exercise of power. Ya, jadi bahwa tidak lagi ya, berjalan seperti sebelum ini yang semuanya ditentukan dari atas sampai ke bawah, tapi ada niat, ada keinginan, ada hasrat yang cukup besar untuk coba menyusun sesuatu dari bawah. Dan relawan karena jangkauannya ke tingkat akar rumput dan keterlibatan ya di dalam proses pemilihan presiden itu juga fokusnya adalah pada penggalangan suara di titik yang paling di tingkat yang paling dasar, diharapkan juga bisa berperan di tingkat itu. Nah, apakah sukses atau enggak? Ya terlalu pagi untuk ngomong begitu karena jalan aja belum. Ya, ada saja belum kenyataannya. Jadi terlalu pagi buat kita untuk menilai apakah dia akan berhasil. Tapi kita bisa melihat apa yang ada sekarang ya, untuk berpikir kira-kira ya, di masa mendatangnya seperti apa. Nah, partisipasi bukan hal baru di dalam sistem politik Indonesia. Kalau pernah dengar ada istilah namanya musrenbang, musyawarah untuk perencanaan pembangunan. Dan di beberapa tempat dia hidup, di beberapa tempat tidak. Jakarta salah satu contohnya misalnya. Di tingkat yang paling dasar, ya, pertemuan itu berlangsung di tingkat RW, rukun warga. Ya, namanya rembuk warga. Itu yang hadir adalah wakil-wakil RT, pengurus RW, siapapun yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, dan tugasnya adalah mengidentifikasi satu masalah-masalah yang ada di kampungnya. Biasanya berkaitan dengan infrastruktur, got rusak, pagar, macam-macam isunya itu, untuk dibawa ke tingkat RW. Dari situ kemudian mereka, ini kalau bicara prosedurnya ya, akan mengusulkan 10 program prioritas di RW yang bersangkutan untuk diajukan ke kelurahan, 5 prioritas untuk diajukan ke kecamatan, 3 untuk diajukan kabupaten kota atau provinsi. Itu cara kerjanya. Tadi saya bilang ya, nggak semuanya memang berjalan. Kalau mau iseng-iseng lihat videonya di YouTube ada tuh. Ya, rapat rembuk warga, search saja rembuk warga YouTube, akan lihat beberapa pertemuan. Dan kalau buat teman-teman mungkin yang aktif dalam politik atau gerakan sosial atau NGO atau macam-macam, akan lihat ya bahwa pertemuan-pertemuannya sangat membosankan. Ya, karena yang biasanya berbicara adalah pejabat sipilnya, entah itu dari kelurahan atau dari yang lain-lain, menyampaikan arahan. Ya. Terus kemudian masyarakat bisa mengusulkan sedikit-sedikit gitu. Ya, perbaikan di sini, perbaikan di situ. Ya, dia kasih lihatlah beberapa fasilitas ya, yang perlu diperbaiki, disampaikan dan kemudian dirembukkan di situ. Tapi prosesnya kalau menurut saya ya sama sekali nggak partisipatoris. Ya cuman orang dapat kesempatan. Kadang-kadang juga nggak dapat kesempatan ngomong, pokoknya hadir, teken, selesai gitu ya. Dan kalau dibawa ke kecamatan, yang isi nanti LMK, ya, pejabat-pejabat ini sama gitu ya. Absen daftar hadir, udah. Gitu. Yang penting syaratnya terjadi. Nah, Jokowi kalau kita ingat ketika menjadi wali kota Solo mencoba cara yang berbeda, bikin pertemuan yang cukup besar, terbuka, ya. Semua orang bisa menyampaikan unek-unek secara langsung. Ya. Cuma kalau misalnya kita mau lihat lebih jauh gitu ya, lihat lebih mendalam, ini juga belum punya ciri demokrasi partisipatoris yang kita bayangkan. Ya. Masih sebatas bisa menyampaikan keluhan, dicatat dan kemudian dipikirkan. Ya, bedanya mungkin Jokowi lebih banyak melakukan eksekusi daripada yang lain. Di Jakarta dicoba dengan skala yang begitu besar, nggak sukses. Beberapa kali pertemuan saya pernah dilakukan di Monas, ya datang ratusan mungkin sampai 1000 orang, tetapi juga nggak efektif menghasilkan keputusan-keputusan. Ya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang apakah partisipasi itu ada atau tidak, ya di atas kertas ada. Institusi-institusinya tersedia. Jadi kalau buat kita, menurut saya, persoalannya bukan lagi mencari
bikin sistem yang baru. Ya, ayo kita bikin satu lagi model demokrasi partisipatoris, enggak, tetapi yang ada ini bagaimana caranya dibuat menjadi optimal. Memang problematik karena ada banyak ganjalan, misalnya soal berapa sih duit yang bisa dikelola melalui mekanisme musren bank ini. Ya. Kalau lihat catatannya macam-macam, untuk kecamatan di Jakarta sekitar 3, miliar. Ya. Untuk di beberapa daerah di lebih tinggi, bisa 1 miliar per kelurahan. Kalau undang-undang desa nanti diketok dan mulai dijalankan, ada bayangan sekitar 1,2, 1,4 miliar per desa. Ya. Jadi duit sebetulnya ada, ya, terbatas tapi ada. Kalau misalnya kita bandingkan bahkan dengan kota seperti Porto Alegre yang dianggap sebagai asal muasal dari demokrasi partisipatoris yang modern atau kontemporer ini, di sana anggaran-anggaran yang dibicarakan di tingkat kotanya juga 17-20%. Ya, ada banyak yang nggak masuk sama sekali dalam urusan partisipatori, tapi tetap ditentukan oleh perangkat birokrasinya yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi partisipatoris, mesti dibayangkan ruangnya juga secara konkret. Dan saya nggak tahu ya, teman-teman di sini seberapa rajin main ke kelurahan atau ke kecamatan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, gitu. Atau di tingkat RW lah, katakan gitu. Yang saya tahu beberapa teman saya tanya, dia tahu tinggal di kelurahan mana aja juga enggak. Gitu. Jadi kita masih punya problem semacam itu. Tetapi dia tahu sekarang apa itu prosesnya, bagaimana prosedur memilih, gitu, apa yang perlu diawasi. Tiba-tiba dia tahu kecamatannya di mana karena ada pengawalan suara dan segala macam gitu. Ya. Dan mulai sadar betul. Gitu. Ini ada satu profesor teman kita juga, sebetulnya namanya Fedi, ya, Fedi Hadis gitu. Dia tulis atau diwawancara sebetulnya dan bilang kurang lebih pemilihan ini adalah pembodohan para pemilih, gitu, ya. Karena nggak sadar politik, ideologinya nggak ada, ya sama aja lah, nggak ada perkembangan gitu ya. Waktu itu masih bulan Mei kalau saya nggak salah gitu. Nggak tahu begitu tanggal 9 Juli, mereka milih lebih dulu ya, 5 atau 6 Juli, dikirim foto sama teman-teman. Fedi jarinya udah ungu, ya. Dia juga ikut milih. Dia juga ikut milih. Nggak apa-apa lah saya dibodohin daripada yang sono menang. Gitu. Bayangannya begitu. Jadi ada semacam etos baru yang muncul, keinginan untuk terlibat di dalam proses politik ini. Ya, tentu kita nggak bisa kasih harapan berlebih, wah ini akan menjadi satu kekuatan baru dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi lihat secara konkret apa yang mungkin dicapai, apa yang tidak. Dan di samping itu, ya di samping menggunakan ruang-ruang yang ada tersedia ini, kita mikirkan ya, apa sih inisiatif yang mungkin akan mendorong proses partisipatoris ini berkembang. Saya kira tantangannya itu sekarang. Ya. Kalau masih misalnya mendiskusikan bahwa ini tidak wataknya demokratis dan seterusnya, silahkan gitu ya. Tetapi kalau buat saya tantangan yang paling mendesak sekarang untuk dibicarakan, apa aksi, tindakan, pemikiran langsung yang bisa mendorong proses partisipasi ini membesar. Kalau menunggu itu datang dari Jokowi, saya kira nggak bisa. Urusannya 1001. Kita semua juga tahu dia nggak akan mungkin bisa belusukan ke seluruh penjuru negeri ini. Ya. Tetapi bukan berarti belusukan sebagai metode mencari tahu. Ya. Metode hadap masalah, ada problem, kemudian dilihat dan diputuskan sehingga dia bisa naik. Ketika naik, kompleksitas politiknya mulai terlihat dan di situ pertarungan politik mulai terjadi. Ini yang saya kira akan dijalankan. Nah, dalam konteks itu, beberapa teman kumpul terus berpikir apa ya kira-kira aksi yang mungkin dilakukan. Dan yang paling kasat mata, sering sekali tampil di media, sering terlihat di media sosial, adalah gedung sekolah yang rusak. Dari sini kemudian bermula gagasan untuk udahlah kalau begitu coba aja bikin foto digital, pinjam kamera ini sudah maksudnya peralatan yang ada, teknologi yang ada sekarang ini sudah memungkinkan orang untuk melakukan pendataan secara langsung. Potret sederhana ya, gerakannya itu foto saja gedung sekolah yang rusak, geotag
Kalau ada yang nggak tahu tanya sama yang muda. Apa itu biotagging? Ya, sehingga lokasinya bisa ditentukan secara pasti. Lantas upload ke website. Sudah ada websitenya di embed. Ini teman-teman ini yang kerjakan ya, pemetaan itu agar kita nanti punya gambaran. Oh, ternyata sekolah pusat tersebar di sana sini, di sana sini. Apa tujuannya? Advokasi, nggak lain. Karena untuk memperbaiki sekolahnya sendiri adalah tugasnya pemerintah. Ya, dia dikasih duit, punya jaringan, punya segala macam. Hanya perbedaannya dengan orang tahu apa yang kondisi konkret yang ada di lapangan, mereka juga bisa dilibatkan. Minimal di tingkat pengawasan. Karena salah satu masalah terbesar dengan renovasi gedung-gedung sekolah di Indonesia ini adalah korupsi. Semua orang tahu, banyak orang udah masuk penjara gara-gara itu. Ya, kepala sekolah ketika ada bencana minta perbaikan 75 juta, 35 jutanya dikasih buat bangun, 40 jutanya dia putar-putar, nggak balik duitnya, akhirnya jadi masalah, masuk penjara. Ya, dan banyak di tingkat yang lebih tinggi, kita ngomong kecamatan, kabupaten, kepala dinas pendidikan masuk penjara gara-gara itu. Minimal di tingkat pengawasan ada keterlibatan yang sifatnya langsung. Karena kalau partisipatori ini, kalau menurut hemat saya, ya, kalau belajar dari pengalaman pilpres, dia nggak bisa didesain, ya, dia nggak bisa dirancang, dan itu kegagalan musrembang. Ketika nggak ada yang disebut tadi, gitu ya, semangat, etos, keterlibatan karena ada harapan baru. Enggak, orang datang ke sana ya karena memenuhi absen. Apalagi dikasih 20.000, 25.000 sebagai ongkosnya, ya pastilah datang dia. Daripada nganggur di rumah habis isa, ya mending main, pulang bisa rokok. Ya, itu motivasi. Jadi orang terlibat tidak karena memang merasa ada sesuatu yang bisa dikerjakan, ada sesuatu yang bisa diubah. Nah, kalau mau partisipatif dalam pengertian mendorong keterlibatan orang di dalam proses politik, ya memang harus dikasih alasan terlibat. Dan alasan itu sama, ya kenapa sekolah layak juga dipertanyakan, definisikan apa itu layak dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban saya sederhana, ya biarkanlah si komunitas itu mendefinisikan apa itu layak. Diskusinya harus terjadi di sana. Kalau tanya lagi sama saya, ya buat apa? Ya. Karena problem kita bukan kekurangan rencana, enggak, rencana banyak, konsepnya banyak, tapi orang, kekuatan yang menggerakkan di tingkat basis, nah itu yang kita nggak punya. Itu yang kita kurang. Arahnya kemana? Apakah terbatas hanya sekolah saja? Ya kalau kau bisa bikin kurikulum, bikinlah. Ya, jangan nunggu kita juga gitu yang mengambil inisiatif. Ya. Ini kan persoalan itu tadi ya. Karena kita hidup di dalam masyarakat yang sangat hierarkis, boleh dibilang feodal, sehingga inisiatif itu lemah. Ya, selalu menunggu, mana pimpinan? Ayo ketua, coba jalankan sesuatu. Seluruhnya mengharap. Politiknya nggak bergerak karena juga itu. Nah, bagian ini urusannya revolusi mental. Untuk keluar dari hierarki feodal itu. Ya, bagaimana caranya? Ya mendorong orang terlibat secara langsung. Ya memang ada unsur voluntarisme, punya kelemahan ini itu, kita bisa diskusi panjang, dan saya kira mereka-mereka yang baca ilmu politik dari tahun 90-an sudah hafal lah rumus-rumusnya itu. Nggak perlu lagi kita banyak berdebat mengenai itu. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan dan langsung bisa mendorong, menggiatkan partisipasi tadi. Itu yang saya kira menjadi poin penting dari inisiatif ini, bahwa dia terbatas, punya segala macam problem, ya saya tahu lah. Ya, kita semua tahu gitu, dan nggak perlu juga memperpanjang perdebatan mengenai itu. Tapi bahwa dia adalah satu inisiatif yang diharapkan dapat menggerakkan, saya akan senang sekali kalau di sini bilang, oh jangan sekolah, ini aja yang lain. Dan dia harus bisa lebih ampuh daripada yang tawarkan ini. Nah terakhir, mengenai kemudian bagaimana ya kira-kira bentuk politiknya ke depan nanti di dalam masa pemerintahan Jokowi. Kalau saya kira harapan orang besar dan cenderung mungkin terlalu besar, ya, bahwa akan terjadi perubahan dan segala macam ini. Banyak orang yang sekarang bilang, oke, setelah dia terpilih kita menarik diri, menarik mundur ke belakang, kita lihat apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, kita tunggu jatuhnya. Ya. Nah itu semangat yang ada. Kalau konkret, saya lihat itu beredar. Kita tunggu. Kalau saya sih nggak mau nunggu. Saya nggak mau nunggu. Ya sekarang ini kerjakan apa yang mungkin.
Kalau misalnya orang bilang mendukung Jokowi apa segala macam, bukan itu poin. Ini ada ruang terbuka ya, yang mungkin diisi. Syaratnya memang ada pemahaman, ada organisasi, kesatuan aksi. Kalau ini nggak ada, mau presidennya ganti berapa kali ya kita tetap aja begini. Dan yang lebih dengan adanya pemerintahan Jokowi, beberapa sifat, beberapa elemen dari praktek demokrasi partisipatif ini dia sendiri praktekkan, dia sendiri tunjukkan, sehingga nggak terlalu sulit. Misalnya saya sendiri coba di dalam komunitas mencari tahu dengan cara menyentuh masalah secara langsung apa segala macam, udah nggak dianggap aneh. Dulu orang ngapain tanya-tanya, ya, ngapain ngumpulin orang untuk apa namanya mencari tahu, mengidentifikasi masalah. Ya, sekarang udah nggak jadi pertanyaan. Kata kuncinya melawan itu belusukan. Oh ini lagi belusukan orangnya. Udah dipahami, pokoknya mau masuk kampung nyemplung got juga nggak apa-apa ya. Yang penting mencari tahu untuk kebaikan bersama. Nggak lagi ditanya RT, nggak lagi ditanya sama RW. Ada semacam ruang baru yang terbentuk dan saya kira mestinya dimanfaatkan secara maksimal. Buat yang doyan digital, dari belusukannya Jokowi kita kan di belusukan 2.0. Dengan adanya peralatan-peralatan yang kita miliki bisa memang menjadi, diharapkan ya bisa menjadi gerakan yang jauh lebih masif, terstruktur, sistematis. Saya pikir begitu, terima kasih.